Bisa ya? Oke. Jadi nama saya Tata. Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya sewaktu mengikuti. Oke. Sekarang apa sudah bisa terdengar? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Rusa Smita Tripadmi atau juga biasa dipanggil Tata. Bapak Ibu mungkin pernah bertemu dengan saya ya sebelumnya jika mengikuti kegiatan di Islamil kita Informatics. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu, saya nggak pakai background karena komputer saya tidak bisa mendukung penggunaan background. Tapi nggak apa-apa ya. Sekian latar belakang dari saya. Desmos itu sendiri mungkin beda dengan yang biasa kita gunakan. Biasanya kita akan menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Kalau Desmos ini adalah mulanya adalah kalkulator berbasis web. Jadi lebih seperti platform online yang dengan demikian karena bukan aplikasi maka tidak perlu diinstal dan dengan demikian tidak ada persyaratan sistem operasi tertentu. Komputer manapun yang penting punya browser dan punya akses internet bisa menggunakannya. Tapi tentu saja itu jadi kelemahan sendiri ya. Kalau misalnya untuk sekolah-sekolah yang memiliki kesulitan akses ke komputer dan internet. Tapi dalam konteks pembelajaran jarak jauh seperti kondisi sekarang ini, di mana pembelajaran memang kebanyakan menggunakan internet, maka Desmos bisa jadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan. Nah, pada kali ini kita akan mengenal Desmos dan belajar bagaimana menggunakan Desmos sebagai guru. Karena Desmos bisa digunakan sebagai guru maupun digunakan sebagai oleh siswa. Dan untuk guru itu ada cara penggunaan sendiri. Dan Bapak Ibu nanti juga kita akan belajar sama-sama bagaimana merancang aktivitas Desmos. Baik, supaya tidak menghabiskan waktu, ini sudah jam 8 ya. Bapak Ibu silakan buka. Kemarin sudah diberitahukan panitia kan untuk menyiapkan komputer dengan internet untuk praktek. Oke, baik, silakan buka browsernya. Silakan buka browsernya dan masuk ke alamat seperti yang ditunjukkan di sini, student.desmos.com, dan masukkan kode seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, kode ini meskipun caps lock semua itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah caps lock, nggak usah prestasi juga. Silakan masuk, silakan ketikkan namanya. Dan saya tunggu Bapak Ibu masuk. Baik. Nah, supaya Bapak Ibu nggak sendirian, nah saya juga akan masuk menjadi siswa. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, jadi ada dua interface ya. Yang ini seperti yang terlihat di layar laptop saya adalah interface dari guru. Sedangkan yang terlihat di layar laptop Bapak Ibu adalah interface dari siswa.
Jadi jika Bapak Ibu hendak menggunakan Desmos ini untuk pembelajaran jarak jauh, Desmos bisa menjadi semacam ruang kelas mini ya, di mana Bapak Ibu bisa memantau siswa. Nah, Bapak Ibu, saya pantau sudah ada yang mulai masuk ke layar 2 tadi. Seperti itu. Nah, silakan di layar 1 saja dulu, silahkan dikerjakan. Di sini, di teacher interface ini, selain di bagian atas, Bapak Ibu bisa lihat aktivitas yang sudah saya rancang. Dan selain itu juga terdapat nama semua siswa. Dan progres dari masing-masing siswa ini bisa terlihat dalam bentuk bulatan kecil berwarna biru di sini. Jadi Bu Nuri masih di layar 1, Pak Hafidz belum ngerjain ya Pak, oke nggak apa-apa. Ya, masih ada beberapa yang belum masuk. Jadi kita bisa memantau siswa kita dengan mudah melalui interface guru ini. Nah, untuk mencegah siswa masuk ke kegiatan layar sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat 3 menu di atas, ya. Jadi saya menekan salah satu menu ini, namanya pacing, supaya siswa-siswa tidak masuk ke kegiatan sebelumnya. Jadi kecepatan pembelajaran bisa diatur. Jadi nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang terlalu lambat seperti itu. Baik, silakan dikerjakan dulu. Mbak Tata, jangan terlalu cepat katanya. Oh ya, baik. Mohon maaf. Sambil dipantau di pertanyaan, Mbak, mungkin ada yang sekalian bertanya. Oke, mohon maaf ya kalau terlalu cepat. Bagi yang belum masuk, silakan masuk ke student.desmos.com. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Student.desmos.com dan silahkan masukkan kelas kode yang ini. Ya. Baik, saya akan tampilkan layar ini dulu saja supaya semua bisa masuk. Adakah yang belum masuk? Tanpa sign in tidak apa-apa. Tanpa sign in tidak apa-apa. Tapi karena kita akan membuat aktivitas sendiri, jadi Bapak Ibu sudah saya minta kemarin ke panitia membuat akun Gmail kan. Nah, tapi kalau misalnya dari siswa sendiri tidak sign in ke Gmail tidak apa-apa. Dan ini yang saya lihat sebagai guru. Jadi ini Bapak Ibu adalah siswa-siswa saya pada pagi ini, pada intinya. Dan ini semuanya terlihat di sini. Apakah sudah semua masuk? Nah, Bapak Ibu di sini belum bisa masuk ke lembar kedua. Ya, jadi di Desmos kita juga bisa merestrik atau membatasi siswa untuk bekerja di satu screen terlebih dahulu. Jadi untuk mencegah siswa yang
lebih pintar, menjadi terlalu cepat dan meninggalkan teman-teman yang lain, dan yang lebih lambat ketinggalan. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, di Desmos kita bisa membatasi siswa untuk bekerja di satu layar saja. Sudah semua masuk ya, sudah 49 orang. Nanti saya tunggu dulu semua masuk sebelum lanjut ke screen sebelumnya. Ya Bu, nama judul kegiatan ini saya namakan Twinkle Little Stars. Gak ada arti apa-apa sebenarnya ya, just for fun. Untuk Pak Slamet Riyadi, Bapak kan sekarang sign in sebagai siswa kan nggak pakai email. Nah, jadi pada intinya Bapak sign in ini akun Bapak cuma bertahan pada aktivitas ini saja, seperti itu. Jadi Bapak belum punya akun di Desmos pada intinya, cuma sebagai apa namanya ya, sebagai akun pada kegiatan ini saja. Sudah, jika terlanjur pakai email nggak apa-apa, nanti bisa masuk lagi sebagai guru. Nah, bagi yang baru masuk silakan gambar apa saja yang menggambarkan keadaan Bapak Ibu sekarang. Ya. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya di layar pertama ini cuma sekedar apa ya, sensi aja sih. Ya. Sudah semua masuk? Oke. Nah, jika sudah semua masuk, sudah 49 orang, saya anggap semua sudah masuk ya. Jika semua sudah masuk, Bapak Ibu silahkan perhatikan layar saya. Bapak Ibu kan sudah memasukkan respon ya, sudah memasukkan respon sebagai siswa. Nah, sekarang mari kita perhatikan interface dari guru. Interface guru ini di bagian atas ini adalah aktivitas yang sudah saya desain. Di Desmos itu aktivitasnya terdiri dari screen ya, atau layar, dan aktivitas yang saya buat totalnya terdiri dari 15 screen atau 15 layar, dan semuanya terlihat di atas. Nanti Bapak Ibu guru sebagai siswa akan masuk ke layar itu satu demi satu untuk menyelesaikan aktivitasnya. Itu bagian atas. Kemudian di bagian samping kiri adalah nama siswanya. Jadi, nama siswa Bapak Ibu akan muncul di bagian kiri. Semuanya akan muncul. Namanya. Dan progres setiap siswa akan ditunjukkan dengan lingkaran bulat biru kecil ini. Bisa dilihat ya. Jadi, kalau sudah ada lingkaran birunya, berarti sudah ngasih respon siswa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, itu adalah tampilan siswanya. Nah, kemudian kita berpindah ke bagian atas ya. Di bagian atas Bapak Ibu bisa lihat snapshot, summary, teacher, dan student. Nah, keempat bagian ini masing-masing punya tampilan yang berbeda. Sekarang kita berada di interface atau bagian yang namanya summary atau ringkasan, yaitu ringkasan dari seluruh kelas. Jika Bapak Ibu pindah ke bagian teacher, nanti akan kelihatan respon untuk screen tersebut. Jadi ini adalah respon dari Bapak Ibu. Saya bisa lihat, oh gambarnya sudah seniman semua ya. Ada yang jenggotnya mulai lebat sepertinya saat self quarantine. Oke. Nah, jadi untuk setiap screen kita bisa masuk ke halaman teacher dan melihat respon siswa untuk screen tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah yang akan dilihat siswa di layar tersebut. Teacher, ini summary seluruh kelas. Nah, ini snapshot ini sebenarnya fungsinya untuk mendukung fast discussion ya, diskusi kelas. Jadi kita bisa screenshot
hasil kerja siswa yang menarik terus kita pasang di sini. Tapi untuk sementara ini kita akan kita tidak akan menggunakan snapshot dulu. Kita akan fokus ke summary, teacher, dan student interface dan memaksimalkan ketiganya. Baik, di screen 1 sudah saya lihat hampir semua masuk, hampir semua mengerjakan. Sebelum kita masuk ke layar kedua, mari kita pindah ke bagian sudut kiri atas. Silakan lihat sudut kiri atas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 simbol. Ada 3 simbol. Yang pertama adalah anonymize, yaitu untuk menganonimkan. Kadang-kadang siswa kan malu ya kalau kerjaannya itu di-share di depan teman-temannya. Jadi, misalnya kita ingin menunjukkan hasil kerjaan siswa dan membandingkan di depan kelas, seperti itu, supaya siswa bisa membandingkan, oh kerjaan temannya kayak begini, kerjaan temannya kayak begitu, kita bisa tekan anonymize, jadi nama siswa akan diganti menjadi nama, ada yang tahu nama siapa ini? Yang bisa menebak dengan benar dapat hadiah. Kira-kira nama siapa ini? Yang tahu silakan di-chat. Ya, nama matematikawan lebih tepatnya ya. Jadi, nama siswa akan diganti menjadi nama ilmuwan matematika. Jadi, nggak tahu itu punya siapa. Jadi, kalau misalnya saya masuk ke interface teacher, dan mau nunjukin ke siswa misalnya, oh lihat nih kerjaan kalian, teman kalian tuh kayak gini, gitu. Jadi mereka nggak akan malu, nggak akan canggung, karena nama mereka sudah diganti. Itu. Ya, mungkin mereka ada yang GR karena dapat namanya George Cantor mungkin ya, ada yang dapat namanya Euclid gitu, seperti itu. Nah, kembali lagi. Nah, beberapa tadi Bapak Ibu ada yang bertanya gimana caranya pindah ke layar kedua. Nah, ini saya batasi di layar pertama supaya alur pembelajaran tidak terlalu cepat ya. Jadi siswa bisa fokus di layar pertama dulu dan tidak ada yang lebih dulu maupun lebih lambat. Ya, memang tidak akan bisa bergerak, Bu, karena saya sudah batasi di layar 1. Nah, saya batasi itu dengan fitur yang namanya pacing. Jadi, dengan pacing ini, saya bisa batasi siswa untuk bekerja di layar-layar tertentu saja. Jadi, alur pembelajaran tidak akan berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat. Yang pinter udah duluan, selesai duluan. Terus yang agak lambat mungkin ketinggalan. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, saya gunakan pacing. Nanti saya akan matikan pacing-nya ya, tapi sebelumnya saya akan jelaskan tentang pause dulu. Pause ini sebenarnya ya artinya pause ya, saya tekan, nanti aktivitas kelas berhenti, Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini akan saya gunakan jika misalnya saya berada di kelas dan ingin siswa-siswa untuk fokus ke saya dulu. Misalnya saya ingin menjelaskan konsep, atau menjelaskan peraturan, atau misalnya mereka ribut, saya ingin menyuruh mereka diam atau gimana. Nah, untuk meminta siswa berhenti main-main dengan Desmos dan fokus ke gurunya, kita bisa gunakan fitur pause di sini. Oke. Nah, supaya lebih saya masuk juga deh kayaknya ya sebagai siswa ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat aktivitas sendiri, bisa ya di satu tab itu buka sebagai guru, di tab lain buka sebagai siswa. Jadi bisa ngecek aktivitasnya. Oke, ada pertanyaan kah? 1.15 tidak akan bisa muncul ya, karena masih saya restrict. Oke, saya unpause. Pacing-nya masih hidup. Sebentar. Oke, saya juga gambar ya. Gambar saya nggak tulis-tulisnya. Nah, pacing-nya saya matikan. Stop pacing. Nah, jika misalnya saya mau pacing lagi,
bisa saya pilih, misalnya mau layar 3/4. Nah, sudah dari mulai masuk ke layar 2. Oke. Misalnya saya mau pilih Bapak Ibu, nah, saya pause lagi ya. Bapak Ibu, bisa diperhatikan dulu. Oke. Kalau misalnya mau pacing, oke, saya unpause. Silakan diklik layar mana yang mau difokuskan. Misalnya 3/4. Jadi saya tekan 3 dan 4. Nanti akan ada tulisan restrict to screens 3 to 4. Seperti itu. Nanti akan fokus di layar 3 dan 4 aja. Oke, saya matikan dulu. Oke, Bapak Ibu silakan dikerjakan. Oke. Oke. Dikerjain ya Bapak Ibu, jangan skip aja, dikerjain ya. Soalnya di sini kelihatan ya, di sini misalnya dia belum memasukkan respon. Nah, di sini di layar 3 ini saya bisa lihat siapa saja yang sudah memasukkan respon, siapa yang belum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan ini, dan Bapak Ibu melihat anak-anak kok sudah sampai screen 10, tapi nggak ada yang ngisi respon, Bapak Ibu bisa pakai pacing tadi untuk meminta siswa fokus ke screen tertentu. Iya, satu email bisa jadi, sebenarnya email itu Bu Novi ya, Bu Novi bertanya, dengan satu email bisa jadi guru dan murid. Sebenarnya email itu nggak terlalu muridnya yang untuk menjadi murid kita nggak punya. Jadi kita hanya email itu aja. Dan kalau misalnya saya sudah masuk sebagai guru, saya bisa buka tablet lagi dan bisa masuk sebagai siswa. Bahkan saya juga buka browser lain dan masuk lagi sebagai siswa yang lain. Kadang-kadang kalau ingin dicoba. Baik, sudah ada yang sama ini. Oke. Oke, namanya masih saya anonymize ya, Bapak Ibu nggak apa-apa kan kalau saya pakai nama asli? Nggak apa-apa ya? Oke, saya matikan anonymize-nya. Nah, beberapa kayaknya ada yang sudah bisa. Oke, ini punya siapa? Pak Sagala ya? Saya coba punya Pak Sagala ya. Oke. Nah, berarti Bapak bisa. Nah, untuk yang ini sebenarnya nggak usah dikasih jawaban yang di bawah ya. Saya hanya meminta Bapak Ibu untuk apa sih yang bisa diperhatikan gitu aja. Nanti akan ada bagian screen tertentu di mana Bapak Ibu bisa memasukkan hasil pengangkutan. Ya. Oke, Bu Ais. Saya coba punya Bu Ais ya. Oke, bisa. Nah, jadi apa yang bisa diamati dari aktivitas? Kan cuma disuruh mengubah satu angka ya. Oke, sudah ada yang masuk ke, sebaiknya saya tes dulu ya. Oke. Oke, sudah saya restrict di screen 3-8 aja. Oke, kita lihat. Oke. Nah, Bu Masla ini belum Bu, belum kemakan hitam-hitamnya.
Oke, ini udah bisa ya. Oke, nah apa yang Bapak Ibu amati bisa dimasukkan di layar 7 dan 8. Oke, saya anonimkan dulu untuk sementara namanya. Jadi di layar 7 ini siswa bisa menuliskan, mengetikkan hasil pengamatan mereka. Dan saya sebagai guru, saya bisa melihat semua. Ini. Oke. Ya. Oke, saya lepaskan pacing-nya. Silahkan, kalau mau ngebut. Oke, nah di layar 7 dan 8 sudah mulai banyak yang masukkan data, tapi belum semua ya. Oke, saya akan beri waktu sampai jam 8.40 untuk kita bereksplorasi ya dengan Desmos Classroom ini. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya ya. Baik, kebanyakan masih ada yang sudah ke screen 10. Coba ini. Saya masih anonim ya, saya nggak tahu namanya siapa. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sejauh ini Bapak Ibu experience-nya, pengalamannya masih merasakan pengalaman sebagai siswa ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke feature interview. Bagaimana menggunakan Desmos sebagai guru. Oke, sudah adakah yang sampai belakang? Ya. Oke, saya pengen nyoba salah satu kerjaan. Saya pengen mengecek salah satu kerjaan siswa ya. Pakai nama asli nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya kayak punyanya Pak Nur Syamsi. Belum makan semua Pak. Jawabannya berarti bukan itu persamaan kuadrat yang dimaksud. Bapak Ibu bisa masukkan juga bilangan yang kurang dari 1 ya dalam bentuk pecahan bisa. Mohon Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan videonya ya. Jadi tidak harus terbatas pada bilangan yang ketemu nggak, Ayla? Diubah jadi apa Bapak Ibu kan fungsi aslinya itu min X kuadrat, min X min 2. Oke, Pak Ari, gimana? Sudah bisa?
Jadi bilangannya nggak harus genap ya Bapak Ibu. Bilangannya nggak harus bulat. Bisa pecahan, bisa negatif juga. Jadi tidak harus dibatas harus bulat. Oke, Bu Tursilowati, saya coba grafiknya ya. Bu Tursilowati mengubah grafiknya menjadi 0,5 X kuadrat kurang X kurang 2. Saya coba launch. Nah, bisa ya. Oke. Dan Bapak Ibu kalau masukin bilangan pecahan, bisa pakai desimal, bisa juga pakai fraction pecahan biasa ya, dengan cara mengetikkan satu dan garis miring. Oke. Tombol play-nya itu yang ini, Bu. Saya balik ke screen 4. Di sini kan ada toh. Tadi yang bertanya siapa ya? Sebentar. Untuk Bu Eka Yulitasari, yang bertanya tombol play untuk videonya. Nah, di sini sebelah sini ada, nah saya pindah ke sini aja ya supaya lebih jelas. Di screen 4, ada tombol play di pojok ini kan. Nah, itu bisa dimainkan untuk memainkan videonya. Seperti itu. Jadi ini sangat mempermudah kita memberikan instruksi ya. Jadi kadang-kadang kalau saya tidak mau mengetik terlalu banyak, saya cukup merekam saja instruksinya dan saya masukkan sebagai video. Jadi anak-anak menonton video-video pendek. Seperti itu. Baik, supaya tidak supaya untuk menghemat waktu, saya pacing ya Bapak Ibu. Saya masukkan Bapak Ibu semua ke screen 14. Mohon maaf. Saya langsung masukkan ke screen 14 ya. Bapak Ibu silakan langsung masukkan hasil pengamatannya. Nanti kalau ada waktu lebih banyak lagi, kita bisa main-main lebih lama. Oke, saya anonim dulu. Oke, sudah semua ya, masukkan respon. Baik, pacing saya lepas. Saya cek hasilnya. Baik, ini adalah respon dari Bapak Ibu semua. Jika misalnya ini dilakukan dengan suka, berarti siswanya akan mengisi responnya di sini ya. Mereka bisa menuliskan apa saja yang mereka amati terkait pengaruh nilai A, B, dan C pada berikut. Baik.
Sendiri, kalau misalkan layarnya itu internetnya itu butuh layar yang lebar gitu, jadi HP saya nggak sampai sama sekali karena itu sangat membatasi dan kadang-kadang HP itu malah nggak. Iya, saya sarankan dengan tertutup. Nah, untuk aktivitas Jasmos ini sebenarnya tergantung sih tentang konsepnya. Kalau yang ini, kalau materi yang ini untuk menerima ini ya tergantung dari konsepnya itu sendiri. Kalau yang aktivitas kita sekarang kan siswa diminta menginvestigasi pengaruh dari koefisien dan prasangka pada grafik. Nah, siswa akan melakukan aktivitas ini jika mereka sudah pernah belajar tentang bentuk hukum fisika. Untuk Sri Endang, menuliskannya ia Bu sejauh ini hanya pakai ya. Nah, untuk Bu Tina Sari, selama siswa mengerjakan, apakah siswa bisa membaca jawaban temannya? Tidak, tidak bisa. Yang bisa melihat itu hanya gurunya. Saya sebagai guru, saya bisa melihat jawaban semua siswa. Nah, siswanya sendiri akan bisa melihat jawaban temannya kalau temannya itu klik share di kelas. Yang ditanyakan siapa tadi ya? Yang ditanyakan Kecilawati. Jadi kalau misalnya kita sudah menuliskan jawaban dan mengklik share with class, maka jawabannya akan bisa dilihat oleh siswa sebelumnya. Misalnya seperti ini ya, mungkin saya bisa tunjukkan. Sebentar. Nah, kalau misalnya mengklik share with class, nanti jawabannya akan bisa dilihat oleh siswa-siswa lainnya. Seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Karena tadi saya klik share with class, saya bisa melihat jawaban teman-teman yang lain. Tapi kalau siswanya sendiri tidak mengklik share with class, maka